Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maba, kembali lagi di podcast Orientasi Lingkungan Fisika Osilasi 2020. Senang sekali saya Rizky Bagus Cahyono akan menemani kalian dalam podcast kali ini yang akan membahas tentang rohani Islam Fisika atau biasa disebut rohis fisika. Dengan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Mas Fatah. Mungkin dari Masnya bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Maba yang ada di yang menyaksikan podcast kali ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Maba. Saya Fatah Kurniawan. Jadi saya perwakilan dari Rohis Fisika angkatan 2017. Jadi saya sendiri itu angkatan 2017. Ya Mas, jadi rohani Islam Fisika ini itu sebenarnya apa sih, organisasi apa, kemudian organisasi yang bagaimana? Jadi Rohis Fisika sendiri itu dia adalah organisasi di dalam lingkup jurusan. Jadi dia adalah organisasi yang bergerak di bidang keislaman gitu. Nah, dia adalah lembaga dakwah jurusan di Fisika Universitas Negeri Malang dan kedudukannya ada di bawah HMJ. Jadi dia berada di bawah HMJ di bawah divisi kerohanian. Subdivisi begitu Mas Ya, subdivisi. Kegiatan yang ada di Rohis Fisika itu ada apa aja Mas? Oke, kalau lihat kegiatan sendiri itu kan berarti berkaitan dengan keadaan. Keadaan sebelumnya. Jadi pada pengurusan saya itu keadaannya kan ada dua keadaan. Yang pertama offline ya, yang semester kemarin offline. Kemudian yang sekarang adalah secara daring. Jadi tentunya akan berbeda. Nah, sebelum offline, jadi saya bicarakan yang offline. Ya, yang offline dulu nggak apa-apa. Kalau offline itu kegiatan kami secara rutin itu sebenarnya adalah menyediakan takjil bagi mahasiswa di fisika. Biasanya berapa namanya kan? Ya, jadi itu takjil untuk puasa sunnah Senin Kamis Mas ya? Ya, gitu. Nah itu, jadi takjilnya itu disediakan ketika hari Senin dan hari Kamis. Ditujukan kepada mahasiswa fisika yang berpuasa ketika hari Senin dan hari Kamis. Kemudian juga sebenarnya juga ada mentoring. Ya, seperti apa Mas? Mentoring itu mengenai keislaman. Jadi kita membahas suatu materi tentang Islam. Nah itu ada salah satu mentor di situ. Itu seperti kelompok belajar. Nah, ini kelompok belajar ini terdiri dari beberapa anak. Nah di situ biasanya kami bagi menurut tahun masuk mahasiswanya. Jadi misalkan tahun 2019, nah nanti akan berkumpul dengan 2019 gitu. Kemudian yang 2018 berkumpul dengan 2018, yang 17 juga gitu. Dan sistem dari mentoring sendiri itu adalah gabung ini dengan mahasiswa se-FMIPA. Jadi ini untuk pengurusnya sendiri. Untuk pengurusnya sendiri itu dia mentoringnya, sistem mentoringnya teknisnya itu digabung dengan mahasiswa di FMIPA yang lain. Jadi kita kan fisika, nah nanti digabung dengan biologi, terus nanti juga ada kimia. Berarti kerjasama dengan rohani Islam dari jurusan lain yang ada di FMIPA. Kemudian ini kan organisasi, berarti kegiatannya bukan hanya di internal saja kan Mas ya. Kalau di luar mungkin pernah ikut kegiatan apa atau perlombaan atau apa, itu pernah apa tidak Mas? Pencapaian oleh rohani Islam Fisika, oleh fisika itu biasanya seperti pencapaian sendiri itu bukan diatasnamakan dari organisasi, mungkin dari individunya sendiri gitu, ada apa. Nah, kalau dari organisasinya sendiri itu sebenarnya kami ada suatu kegiatan di situ itu
tidak hanya untuk intern saja, tapi juga untuk mahasiswa fisika. Itu ada namanya khataman. Biasanya khataman itu menjelang ujian gitu. Khataman dan doa bersama. Itu untuk mahasiswa fisika secara keseluruhan. Nah, di luar itu kami juga termasuk dalam lembaga dakwah yang di situ anggotanya tidak hanya kami saja. Misalkan dari jurusan lain juga ada gitu. Biologi, kimia, itu ada suatu rumah, istilahnya rumah. Itu yang menangani itu semua. Itu dinamakan dengan lembaga dakwah yang bernama FSLBK. Jadi Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus di lingkup UN. Jadi tidak hanya fisika, tapi juga ada biologi, kimia, matematika, kemudian juga ada dari FE pun ada. Oh, dari fakultas lain ya, juga ada gabung di situ. Ya, jadi sebenarnya Royce ini juga banyak relasinya. Itu kalau lingkup UN. Nah, lingkup luas lagi juga ada. Jadi di luar kampus. Di luar kampus itu kita termasuk dalam JRMN. Panjangnya itu Jaringan Rohis MIPA Nasional. Oh, jadi untuk anak-anak MIPA gitu Mas ya? Rohis MIPA di lingkup nasional. Tapi kita termasuk dalam suatu wilayah, di mana wilayah ini itu masuknya itu Jawa Timur, kemudian NTB dan Bali. Jadi ya cukup luas. Wilayahnya yang meliputi Jawa Timur, NTB dan juga Bali. Nah, itu juga ada wilayah lain gitu. Nah, tapi kita masuk dalam wilayah tersebut. Terus kayak apa biasanya kan ada lomba-lomba keislaman, misalnya MTQ atau MTQ itu kan ada banyak cabang. Kayak seperti itu di Rohis Fisika itu membantu anggotanya untuk berkembang di sana nggak Mas? Misalnya latihan bersama atau saling sharing dengan kakak tingkat atau seperti apa, itu ada apa tidak Mas? Oke. Kalau di MTQ sendiri itu kan ada yang namanya cabang Fahmul. Ya. Fahmul, jadi pemahaman tentang keislaman. Nah, selain itu juga ada tahsin, tarjih dan lain sebagainya. Tapi untuk dari Rohis Fisika sendiri, karena SDM-nya yang terbatas gitu ya. Nah, itu mungkin tidak dapat membantu secara banyak itu, tapi kita dapat istilahnya kayak berbagi pengalaman. Kan ada itu kakak tingkatnya yang pernah ikut lomba seperti itu. Pernah menjadi juara atau bahkan Nah, itu ada kan, nah itu bisa sharing pengalaman melalui Rohis Fisika ini sendiri. Jadi organisasi Rohis Fisika ini tuh sangat cocok ya bagi teman-teman yang ingin mendalami keilmuan Islam, khususnya mahasiswa fisika. Ya. Kalau ingin daftar ke Rohis itu gimana Mas? Nanti Mas. Oke. Bagi maba. Kalau daftar ke Rohis Fisika, yang pertama harus mahasiswa fisika. Itu yang pertama. Berarti mahasiswa lama juga bisa daftar sekarang gitu Mas? Iya bisa. Oh, iya bisa. Yang 2018 mau ikut nggak apa-apa. Kemudian yang penting itu selain mahasiswa fisika, tapi juga tentang kemauan dia dalam gabung. Jadi kita kan dalam berorganisasi pasti ada suatu kemauan di situ. Ya. Kenapa kok gabung dalam organisasi itu? Ya. Itu kan berarti kita punya tujuan dalam organisasi tersebut. Nah, yang penting adalah kemauan dari diri sendiri itu buat masuk ke Fisika. Dan ini satu lagi, mungkin buat mahasiswa baru yang mau join ke Fisika, nah itu jangan malu ketika pemahamannya itu masih terasa kurang gitu. Saya pun sebenarnya ketika masuk ke Rohis Fisika juga seperti itu. Jadi bukan kami itu bukan yang expert, bukan yang sudah mahir banget ya. Nah, istilahnya di situ kita bisa sama-sama belajar gitu aja. Jadi istilahnya kita itu bukan yang expert dalam keislaman gitu bukan. Tapi justru kita masuk dalam Rohis Fisika itu karena kita merasa ada kekurangan dalam segi
keislaman. Jadi ini kita masuk. Jadi jangan malu-malu ketika kita merasa kurang, nanti jangan malu-malu. Pokoknya gabung aja di situ, kalian punya nanti akan ada relasi yang pastinya adalah insya Allah bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih islami, lebih baik. betul sekali. Kalau kepengurusan sendiri itu kan tadi Rois Fisika di bawahnya subdivisinya kerohanian dan MJ Fisika. Terus untuk kepengurusannya di Rois Fisika itu ada apa saja, Mas? Oke. Dan Mas ini sebagai apa? Oh iya, belum ini ya. Belum dibahas tadi. Oke. Mulai dari saya dulu semua. Ya. Nah, jadi kalau saya sendiri itu alhamdulillah diamanai sebagai Ketua Umum Rois Fisika tahun 2020. Kemudian selain itu juga seperti pada umumnya organisasi yang lain punya sekretaris, bendara gitu ya. Kemudian di bawahnya ada departemen-departemen. Mungkin kalau di MJ namanya bidang gitu ya. Nah, kalau di Rois sendiri itu namanya adalah departemen. Di situ ada 4 departemen. Jadi terbagi menjadi 4 departemen, di mana setiap departemen ini itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu departemen PSDM, jadi pengembangan sumber daya manusia. Ya. Kemudian yang kedua siar, ya nanti kalau di organisasi humas itu, ya itu. Nah itu kemudian ada juga kesejahteraan. Jadi kita di bawah kesejahteraan tadi ada kesejahteraan di Rois sendiri. Iya. Kemudian yang terakhir adalah kemuslimahan. Kemuslimahan berarti itu untuk para muslimah-muslimah di Fisika gitu. Iya. Jadi selain di Rois ini kita belajar tentang keilmuan Islam, kita juga bisa belajar tentang organisasi, manajemen diri dan tentang organisasi begitu Mas ya. Iya betul. Karena kita kan tentunya juga organisasi dan memiliki beberapa kegiatan. Jadinya pasti nanti seiring dengan waktu kita juga akan bisa memanajemen suatu kegiatan atau waktu kita, acara. Jadi event tahunannya tadi ada kayak khataman, terus apalagi tadi? Khataman, terus sebenarnya juga ada kabar, kajian bareng. Nah, kajian bareng ini juga bentuk kerjasama. Nah, kerjasama antara fisika dengan Rois Fisika sendiri dengan Rois di MIPA lainnya. Ya, seperti biologi, kimia. Terus kemudian juga ada event tahunan. Kemudian juga ada yang namanya itu biasanya itu ada olahraga bareng. Olahraga bareng itu ini forum santai aja. Olahraga biasanya futsal. Itu cocok buat yang suka futsal itu. Kalau dulu kajian agama gitu. Jadi kita juga ada yang santai-santai forum santai seperti itu tadi olahraga bareng. Selain itu juga ada yang namanya sekolah skill. Gimana itu Mas? Nah itu jadi kan tadi tidak hanya membahas tentang Islam saja sebenarnya. Ya. Kita juga mewadahi skill apa yang mau dikembangkan dalam kepengurusan ini. Teman-teman bisa apa, terus dipikirkan bareng-bareng, kemudian skillnya tersebut dikembangkan. Bisa mungkin skill mendesain, ya. Kemudian skill apa ya? Misalnya skill mungkin nanti masa-masa ya. Bisa. Kemudian kalau mau tanya-tanya tentang ilmu fisika sendiri itu juga bisa. Ini nanti pendaftarannya itu bagaimana Mas? Kalau untuk maba sendiri kan para maba ini belum tahu siapa yang harus menemui siapa, kemudian daftarnya itu lewat mana begitu Mas. Nah, karena sekarang sistemnya online gitu ya. Nah, itu berarti semua kan dialihkan kepada online. Iya. Nah, berarti dalam hal ini kita juga memanfaatkan atau memaksimalkan dari daring atau sosial media. Kita punya IG ya, dari bagi maba-maba yang ingin tertarik dengan Rois bisa follow IG-nya dari sekarang. Ya.
IG-nya itu adalah, jadi IG-nya adalah rohis_fisika. ya, untuk informasi lebih lanjut terkait Rohis bisa disimak di Instagram Rohis Fisika, yaitu @rohis_fisika. Ya, jadi di situ nanti kalau misalkan mau tanya-tanya gitu ya, nah itu bisa lewat DM ataupun nanti kita juga membuka sesi Q&A, jadi question and answer. Kita jawab, kalian bertanya, kita yang jawab. Untuk syaratnya menjadi anggota Rohis ya seperti tadi itu Mas ya, hanya sebagai yang pertama pasti adalah muslim, kemudian mahasiswa aktif jurusan fisika. Tidak ada syarat khusus misalnya punya apa-apa itu enggak. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk mendalami keilmuan Islam, nggak perlu takut, nggak perlu ragu, karena di Rohis ini kita bisa belajar bareng-bareng, bisa mencari teman bareng, dan menjadi pribadi yang lebih Islami gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, mungkin dari Mas ada pesan untuk sahabat maba sekalian supaya nanti bisa bergabung di Rohis. Oke. Mungkin pesan saya ini secara umum saja ya, secara umum. Nah, kalian tuh ini kan baru masuk ke universitas gitu. Nah, di sini adalah wadah kalian buat mengeksplorasi diri. Nah, di sini sudah ada berbagai macam organisasi. Nah, itu silakan ikuti organisasi tersebut yang kalian minati, yang sesuai dengan tujuan kalian. Baik itu maupun nanti di Rohis Fisika maupun nanti di NJ gitu ya. Atau organisasi yang lain. Ya, gitu. Mau UKM mau di BEM juga silakan gitu. Yang penting adalah kalian totalitas ketika berada di organisasi tersebut. Dan istilahnya jangan mentang-mentang menjadi anak organisasi jadi menyempilkan perkuliahan gitu kan. Yang penting pertama kan kuliah, kemudian menambah soft skill yang lain adalah di organisasi. Itu aja pesan saya. Jadi tidak ada pesan khusus buat ayo gabung Rohis enggak. Tapi saya mau kesadaran dari kalian sendiri. Baik, kepada teman-teman maba yang ingin bergabung di Rohis Fisika, nggak usah ragu-ragu lagi, nggak ada persyaratan khusus. Yang penting Anda mahasiswa fisika dan beragama Islam, silahkan bisa bergabung ke Rohis Fisika. Sebelum podcast kali ini diakhiri, kita bisa jawabkan terlebih dahulu. Kalau saya bilang fisika, maka silahkan dijawab dengan nukleon, dengan tangannya begini. Kemudian kalau osilasi, dijawab dengan voice, tangannya begini. Bisa Mas ya? Iya, kita mulai. Fisika, nukleon. Osilasi, voice. Oh ya, saya juga ada jargon. Ya, Mas silakan. Voice, bagaimana Mas? Jadi dari Rohis Fisika itu ada jargon. Ketika kita bilang Rohis Fisika, itu jawabnya adalah bersahabat seindah pelangi. Bersahabat seindah pelangi. Bisa dicoba? Bisa. Oke, mulai ya. Ya. Rohis Fisika bersahabat seindah pelangi. Terima kasih kepada Mas Fata dan sahabat maba sekalian. Jangan lupa kepada para maba untuk merespon materi pada podcast kali ini. Saya akhiri, saya Rizky Bagus Sayono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.